Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan segala nikmat, segala karunia, segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ketika kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau menyebut nama Nabi Muhammad dengan sayyidina, ini menunjukkan bahwa yang menyebutnya memiliki akhlak, memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah ada dasarnya dari nas Al-Quran dan hadis kita menyebut nama Nabi Muhammad dengan Sayyidina? Ada. Di antaranya ketika Allah bercerita tentang Nabi Yahya, Allah ceritakan musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Nabi Yahya itu kata Allah Sayyid. Kalau kita tengok antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yahya, Nabi Muhammad itu imam, nabi dan rasul. Jika nabi yang bukan imam dan rasul disebut sayyid, maka imamnya lebih pantas disebut dengan sayyid. Yang kedua, ketika kita melihat bagaimana pola Rasul bergaul dengan sahabat, itu Rasul di Madinah ketika berkumpul dengan sebagian sahabat, ada sahabat waktu itu ada Mu'adz di Madinah. Lalu datang sahabat yang lain, kata Rasul, "Qumu li sayyidikum." Ketika Mu'adz datang, kalian yang ada ni coba berdiri sambut kedatangan sayyid di antara kalian. Jika sahabat disuruh atau disebut dengan sayyid, maka beliau lebih pantas untuk disebut dengan sayyid. Yang ketiga, ketika orang cerita tentang keadaan manusia di akhirat nanti, semua orang cemas, semua orang takut, berharap segera dihisab, segera jelas masuk surga atau tidak. Maka Nabi Muhammad menyebut, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Di akhirat nanti ketika semua orang berkumpul, aku sayyid semua anak cucu Adam. Jadi Rasul menyebut sayyid untuk sahabat, menyebut sayyid untuk dirinya, dan Al-Quran menyebut sayyid untuk Nabi, yaitu Nabi Yahya. Maka berdasarkan dalil-dalil itu, para ulama mengajarkan kita kalau menyebut nama Nabi Muhammad, berakhlak kepada Nabi dengan Sayyidina Muhammad. Ini berlaku dalam solat atau luar solat atau keseluruhan. Mayoritas mazhab ulama hadis dan ulama hukum melakukan ini di dalam dan di luar solat, di khutbah Jumat, di pengajian, dan kesempatan-kesempatan apa saja ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menyebut nama Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad, itu tidak berlebihan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan nas dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk pada materi kita bahwa kita masih dalam pembahasan ma'rifatullah, mengenal Allah. Di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, kita baru sempat membahas sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Kenapa kita mesti mengkaji ma'rifatullah ini? Agar kita kenal dengan Allah. Dengan kenal Allah, maka kita bisa menjadi orang yang sempurna imannya kepada Allah. Ketika kita sempurna iman kepada Allah, maka kita kalau ibadah, ibadahnya ikhlas. Ikhlas itu kalau bahasa mudahnya, apabila kita berniat tidak bercampur dengan apapun kecuali hanya niat kepada Allah. Yang kedua, kita menjadi kuat keyakinan kita kepada Allah. Orang kalau kuat keyakinan dia kepada Allah, tiada yang dia takutkan dalam hidup ini. Mau masalah ekonomi,
mau masalah sosial, mau masalah apapun, dia tidak takut. Kenapa? Sahabat Ibnu Abbas masih kecil dipesankan oleh Rasul, nak, meskipun seluruh orang di bumi ini berkumpul, dia ingin mendatangkan manfaat untuk engkau, engkau sakit, lalu semuanya ingin engkau sehat. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak kehendak engkau sehat, tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, jika semua orang dunia ini ingin engkau celaka, engkau sehat, engkau sekarang berharta, engkau berilmu, engkau punya jabatan, ingin jatuh, ingin turun, ingin hilang itu semua, tapi tidak dengan kehendak Allah, tak akan pernah terjadi itu semua. Maka orang kalau kenal dengan Allah, hidup ini tak ada yang dia khawatirkan, tak ada yang dia takutkan. Maka orang kalau tidak kenal dengan Allah, dia akan mudah takut dalam hidupnya. Sehingga berbagai ketakutan itu ekspresinya banyak. Ada yang stres, depresi, ada bawaannya selalu cemas, ada bawaannya selalu mencari jalan pintas, sehingga halal haram lewat saja. Maka kenal dengan Allah membuat orang hidup ini semakin yakin dengan Allah. Kenal dengan Allah membuat orang makin ridha dalam hidup ini. Ridha maksudnya apa? Menerima apapun yang menjadi jatah dia, menerima apapun yang menjadi bagian skenario kehidupan yang Allah ciptakan untuk dia. Sehingga dikasih Allah senang, dikasih bahagia, dikasih berbagai kelebihan, dia syukur. Dikasih Allah susah, dikasih Allah tantangan, dikasih sengsara, dikasih berbagai hal yang tidak menyenangkan hati dia, dia dengan lapang hati menghadapi. Itu tak akan dapat kecuali oleh orang yang kenal dengan Allah. Makanya mengkaji ma'rifatullah itu untuk mengenal Allah. Lalu mengenal Allah itu dengan apa? Kita tidak bisa berhadapan sehingga lihat bagaimana Allah, tak bisa merasakan bergaul langsung dengan Allah secara fisik. Lalu dengan apa? Dengan hadis, dengan Al-Quran. Bila kita dalam proses mengenal Allah, maka kita butuh untuk meyakini Allah. Setelah yakin Allah, baru yakin dengan semua yang datang dari Allah. Al-Quran datang dari Allah, hadis Nabi datang dari Nabi. Nabi itu adalah utusan Allah. Makanya untuk mengenal Allah, cara yang paling bisa untuk lakukan semua orang adalah dia memakai nalar dia untuk meyakini inilah Tuhan yang sesungguhnya. Makanya ada dalil nakli, ada dalil akli untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita untuk mengimani Allah dengan firman Allah, berarti pertanyaannya, kamu iman dengan firman Allah dengan dalil apa? Dengan argumen apa? Sementara belum kenal sumber dari firman itu. Maka terjadilah firman Allah diyakini karena iman dengan Allah, iman kepada Allah karena firman Allah. Bila keduanya tak yakin, bila keduanya tak kenal, maka tidak mungkin kita beriman dengan Allah melalui firman Allah. Ini kita karena sudah muslim saja, maka ini menjadi hal yang agak janggal. Masa saya tak beriman kepada Allah, tak bisa beriman pada Allah dengan firman Allah? Karena kita sudah muslim saja. Tapi coba orang tak kenal dengan Allah, coba orang tak kenal dengan Islam, coba orang dia tak pernah tahu apa itu Islam. Maka semua orang dengan nalar dia bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka mengimani Allah itu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat Allah yang sudah kita kaji, dia pasti bersifat wujud. Apa artinya? Pasti ada. Dan wujud Allah ini beda dengan wujud kita. Kenapa? Dia pencipta, kita dicipta. Maka ketika dia pencipta, semua apapun selain dia, dia yang ciptakan. Sehingga apapun ciptaan, tidak ada yang menjadi terkait atau tergantung dengan Allah, tergantung dengan ciptaan. Sehingga wujud Allah tidak tergantung dengan tempat, dengan waktu apapun. Belum ada tempat apapun, belum ada waktu apapun, dia sudah ada. Kita tahu ada hari ini, ada kemarin, ada esok karena ada waktu. Kita tahu saya di depan bapak-bapak, saya di belakang bapak-bapak karena ada tempat. Tapi coba kalau tidak ada tempat, tidak ada waktu, kita nggak tahu itu semua.
Maka Allah Subhanahu wa taala, dia tidak disifati dengan waktu bahwa dia diciptakan kemarin, ada hari ini, besok mati, tidak begitu. Dia tak disifati berada di atas langit, di atas aras, di atas bumi, di atas apa saja, tidak. Kenapa? Semua itu ciptaan dia. Ada setelah dia ciptakan. Tidak ada semua itu kalau dia tak ciptakan. Maka wujud Allah tidak tergantung dengan apapun, tidak dengan sebab apapun, tidak karena siapapun, tidak diciptakan oleh apa dan siapapun. Beda dengan kita. Kalau tak diciptakan Allah, enggak pernah wujud kita. Secara hukum manusianya, kalau tak pernah orang tua kita kawin, tidak pernah terjadi proses biologis, enggak pernah jadi janin, lalu jadilah kita sampai seperti saat ini. Maka wujud kita dengan Allah beda. Tapi Allah pasti ada. Yang kedua, Allah pasti dia bersifat qidam atau yang awal. Apa maknanya? Dia ini Tuhan, dia pencipta. Maka dia ketika menjadi pencipta, dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Sebab tidak masuk akal. Ciptaan sudah ada, penciptanya baru muncul belakangan. Pertanyaannya, yang sudah ada siapa yang ciptakan? Maka kalau ingin tanya, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Allah, coba uji sifatnya. Apakah punya sifat wujud? Okey, wujudnya bagaimana? Yang kedua, apakah punya sifat awal atau qidam? Bagaimana qidam dia? Bagaimana qidam Allah? Di situ akan kita tahu Allah Tuhan yang hak, yang lain Tuhan yang palsu. Sifat Allah yang ketiga, dia kekal. Kenapa dia kekal? Karena dia tak dicipta. Yang diciptalah ada awal, ada akhir. Dia pencipta, maka tidak ada awal dan akhir bagi dia. Dia pencipta, maka tidak ada kapan muncul pertama dan sampai kapan. Tapi kalau ciptaan ada, kalau kita produk ada masa produksi dan ada expire sebuah produksi kita. Tapi Allah dia bukan ciptaan, dia pencipta. Maka dia tidak ada awal kapan dia bermula dan kapan dia berakhir. Beda dengan kita. Sejak kita ditiupkan ruh oleh malaikat di dalam janin orang tua kita, lalu sampai saat ini itu adanya kita. Meninggal nanti tak ada lagi kita. Allah tidak punya proses seperti itu. Makanya sifat Allah yang keempat, laisa mukhalafatuhu lil hawadis. Tak ada apapun yang sama dengan dia. Dalam bahasa Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia. Jangankan serupa dengan dia, sesuatu yang dianggap serupa dengan Allah, tak ada yang serupa dengan yang sesuatu yang dianggap serupa itu. Saking bahwa Allah tak ada yang sama antara zat dia, sifat dia, semua yang terkait dengan Allah dengan makhluk dia. Maka kalau ada orang mengatakan Allah di atas langit, lalu manusia juga ada dia di atas kursi, berarti sama-sama di atas tempat. Bedanya tempatnya tak sama, tapi sama bertempat. Kalau ada yang mengatakan Allah di atas aras, kita di atas masjid, kita di atas bumi, sama-sama di atas tempat. Bedanya satu tempatnya aras, satu tempatnya bumi. Makanya dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak di atas langit, tidak di atas aras, tidak di mana-mana, tapi dia pasti ada. Kalau ada yang bertanya, kalau dia pasti ada tapi tak di mana-mana, berarti tidak ada. Nalarnya perlu diluruskan. Kenapa? Yang bertempat, yang dia ada di suatu tempat tertentu. Kalau tak bertempat, maka dia pasti ada meskipun tidak ada tempat. Apa argumen logisnya? Kalau semua sesuatu yang Allah tidak ciptakan, dia sudah ada. Itu sudah pasti. Pasti Allah itu ada. Buktinya apa? Semua ciptaan ini bukti dia itu ada. Dan segala sesuatu dia yang menciptakan. Berarti belum ada apa-apa, dia sudah ada. Belum ada tempat, pasti dia sudah ada. Belum ada waktu, pasti dia sudah ada. Yang lain